Guys, balik lagi bareng aku Sarah. Kalau biasanya aku sama Sharon, kali ini aku bareng teman baru kita namanya Jennifer, yang mungkin minggu lalu kalian juga udah sempat denger ya suaranya Jennifer ya di konten mengenai apa ya Jen ya minggu lalu? Korporat versus startup. Oh iya, korporat versus startup. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang bentuk pekerjaan yang paling banyak ditemukan, lebih khususnya di tahun 2022 ya. Mungkin sudah mulai viral dari tahun 2021 dan semakin berkembang di tahun 2022. Nah, pekerjaan apa sih itu? Kerjaannya adalah yang paling sering dan dicari orang-orang di tahun 2022 adalah marketing. Nah, apa sih marketing ini? Marketing ini punya banyak banget bagiannya, mulai dari sales, mulai dari branding dan lain-lain. Dan ini juga menjadi salah satu divisi yang penting di setiap perusahaan karena memiliki tugas untuk memasarkan atau menjual produk. Selain itu ada apa lagi ya? Nanti dengerin ya Bincang-Bincang Jagel sampai habis. Seperti yang disampaikan Sarah di awal tadi, salah satu pekerjaan yang memang paling banyak dicari belakangan ini tuh marketing. Tapi juga ada pekerjaan lain nih, seperti kayak content creator atau copywriter. Karena zaman sekarang kan sosmed benar-benar lagi dibutuhkan karena Betul. semuanya serba digital nggak sih? Jadi cari nih content creator atau copywriter. Karena kalau misalkan memang konten-konten yang menarik, orang kan jadi lebih aware akan produknya kita, sampai akhirnya orang mau beli nih, mau pakai produk kita, ya nggak sih Sat? Iya benar banget Jen. Jadi mungkin kalau orang-orang lihatnya sepele, cuman bikin konten, cuma nulis-nulis, padahal sebenarnya tidak sesepele itu ya. Benar sekali. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi tuh untuk menjadi copywriter dan juga content creator. Dan ini juga menjadi tim atau divisi penting banget di zaman sekarang ini, karena kan seperti yang kamu bilang tadi Jen, kalau sosial media itu udah penting banget tuh di zaman sekarang. Jadi kita juga harus mengikutinya. Nah, salah satunya adalah dengan mempromosikan perusahaan atau brand kita melalui sosial media. Dan itu menjadi tugasnya dari tim marketing, khususnya content creator dan juga copywriter ya Jen ya. Iya. Nah, selain copywriter atau content writer, yang berpengaruh juga nih untuk bidang sosmed itu desainer nih. Oh iya bener banget desainer. Jadi desainer ini penting banget juga, karena kalau misalkan nggak ada orang yang bisa ngedesain, kan sosmednya jadi kurang menarik, terus produk-produknya juga kurang menarik juga dan ala kadarnya. Sedangkan zaman sekarang kan penting banget ya keestetikan gitu, menarik di mata gitu. Iya, desainer juga salah satu bagian pentingnya ya di tim marketing ya, karena kalau misalkan udah ada content creator, ada copywriter, kalau nggak ada desainer nanti yang eksekusi untuk visualisasinya siapa. Nah, desainer pun itu nggak sembarangan cuman kayak gambar-gambar doang, tapi juga butuh sama tingkat kreativitas yang tinggi agar bisa menyampaikan pesan dan maksud dari dari kita, dari perusahaan kita melalui konten-konten yang mereka buat, visualisasinya seperti apa gitu. Ya nggak Jan? Iya, jadi nggak gampang sebenarnya jadi seorang desainer itu. Karena kan dapatnya konsep sama kata-kata doang nih dari copywriter dan content writer-nya. Gimana caranya dia tuh memvisualisasikan itu jadi sebuah gambar atau desain, itu kan PR banget ya sebenarnya. Bener banget. Jadi memang harus punya ini sendiri ya, gaya desain tersendiri juga ya, biar nantinya juga tipe desain di setiap sosial media dari perusahaan itu konsisten. Jadi itu kan juga berpengaruh ya di saat kita kalau mau melihat nih suatu produk, kita pasti ngecek Instagramnya atau sosial medianya yang lain. Dan kita juga pasti ngecekin desainnya seperti apa, konten-kontennya isinya apa, biar kita bisa tahu oh produk kita atau brand kita itu berfungsi untuk ini, gunanya untuk ini. Nah, di situ juga desainer itu berpengaruh ya untuk sosial media. Iya, jadi biasanya desainer tuh bisa nentuin juga color palette-nya perusahaan nih apa nih, terus fontnya untuk desainnya biasanya apa, supaya nggak berubah-ubah kan jadi bingung ya, tiba-tiba hari ini warna pink, besok warna biru, terus warna-warni gitu kan nggak jelas jadinya desainnya. Jadi itu pentingnya desainer tuh di sana tuh. Terus selain desainer, itu ada juga nih pekerjaan lain yang memang lagi booming, apalagi sekitar 2 tahunan terakhir. Wah, apa tuh? Web developer. Oh iya bener banget. Karena kan semuanya udah serba online, terus aktivitas internet kan pasti meningkat. Jadi
banyak bertebaran di mana-mana tuh perusahaan tuh butuh tuh website. Dan nggak cuma website nih, kadang-kadang perusahaan juga butuh aplikasi. Bahkan sekarang tuh ada muncul aplikasi-aplikasi lainnya yang merupakan inovasi baru nih, belum pernah ada sebelumnya. Waduh, kok kayaknya keren banget. Aplikasi apa tuh, Jen? Nah, jadi aplikasi ini tuh bisa membuat aplikasi juga tanpa coding. Jadi bayangin, kamu bisa membuat aplikasi, bisa sampai upload ke Play Store tanpa coding, dan cuma keluar uang tuh 100.000 doang. Siapa lagi kalau bukan pakai Jaggle. Udah aku tebak nih ya, cluenya nih itu apa ya buat aplikasi tanpa coding, otomatis Jaggle ya. Iya sih, emang keren banget sih. Tapi kalau di Jaggle itu berarti ini ya Jan ya, udah include sama fitur-fiturnya, servernya, nggak perlu sewa UI UX lagi dan web developer lagi ya, karena semuanya udah di provide oleh Jaggle. Bener nggak sih Jan? Bener banget, bayangin cuma 100.000, udah nggak perlu bayar server lagi, nggak perlu bayar UI UX, nggak perlu bayar tim IT, nggak perlu bayar apapun, cuma bener-bener 100.000 terus aplikasimu bisa launching ke Play Store. Kurang keren apa coba? Duh, keren banget sih ya dengan modal 100.000 doang, apalagi mungkin khususnya untuk kita nih kayak aku dan kamu kan mau punya usaha toko online ya. Jadi mungkin bagus banget ya kalau punya aplikasi, karena kalau kita lihat misalkan nih kita berdua jalan nih setiap minggu gitu ya, beli kopi aja tuh bisa sampai 100.000 ya, apalagi yang suka jajan ya. Nah ini harganya bikin aplikasi di Jaggle tuh udah cuman seharga 2 gelas kopi kayaknya ya. Iya. Tapi udah bisa nikmatin berbagai macam fitur. Terus juga template-templatenya juga pilihannya banyak. Keren banget sih emang ya. Intinya murah dan terjangkau banget lah ya Jaggle ini untuk para pebisnis yang masih kecil-kecil pun baru punya online shop itu sangat bisa pakai Jaggle karena affordable banget. Intinya kita udah jelasin kan tadi ya berbagai pekerjaan yang sering dicari. Sebenarnya tuh masih banyak lagi pekerjaan yang lagi dicari belakangan ini, dan kalian rekan-rekan Jaggle tuh bisa browsing sendiri untuk lebih jelas dan lengkapnya. Yes, benar banget. Tadi udah kita jelasin kalau beberapa pekerjaan penting itu yang sedang dicari di 2022 yang memang berkembangnya 2 tahun belakangan ini, yang ada pertama adalah copywriter, lalu ada content creator, ada juga designer, web developer, dan apalagi nih Jen, itu ya Jen yang 4 pekerjaan yang paling dicari. Nah, kalau teman-teman nih mau mencari sudah mendapatkan content creator, sudah mendapatkan copywriter, mungkin teman-teman juga bisa langsung buat aplikasi. Jadi nanti jalanin bisnisnya melalui aplikasi nih. Jadi content creator sama copywriternya banyak hal yang bisa dibikinin konten, karena kan usaha kita jalan pakai aplikasi itu. Jadi bisa dijelasin promonya, diskonnya melalui aplikasi. Kan itu nyambung ya. Tetap promosi ya. Iya, pastinya. Bener banget. Jadi bisa coba Jaggle karena emang murah dan affordable banget. Nah, sepertinya sampai di sini dulu ya Sarya episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Yes. Jangan lupa apa nih? Jangan lupa follow sosial media kita, terlebih juga subscribe YouTube kita. Dan mungkin nanti bisa kalian komen ya di bawah ini, pekerjaan apa sih yang sering kamu temui, atau mungkin kamu tuh pengen masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan itu. Oke deh, sampai sini dulu bincang-bincang JJ kita kali ini. Sampai ketemu lagi di next bincang-bincang JJ ya. Bye-bye.